akan membahas materi persamaan diferensial tingkat 1. Untuk pokok bahasanya, yang pertama PD tingkat 1, yang kedua PD Bernoulli, dan yang ketiga adalah PD eksak. Masuk ke materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial tingkat 1. Nah, persamaan diferensial tingkat 1 ini juga biasanya disebut dengan persamaan diferensial orde 1. Masuk ke definisi yang pertama. Suatu PD orde 1 dapat dinyatakan secara umum dalam dua bentuk, yaitu bentuk implisit dan juga bentuk eksplisit. Untuk bentuk implisitnya yaitu f x, y dy per dx sama dengan 0 atau f x, y aksen sama dengan 0. Untuk bentuk eksplisitnya yaitu dy per dx sama dengan f x, y atau y aksen sama dengan f x, y. Kita masuk ke contoh. Di sini diminta untuk mengidentifikasi PD orde 1. Kita ingat terlebih dahulu untuk bentuk implisit dan juga bentuk eksplisitnya. Untuk contoh yang pertama, x y aksen plus y kuadrat plus x kuadrat sama plus 1 sama dengan 0. Atau bisa kita ubah bentuknya menjadi x dy per dx. Karena di sini y aksen itu sama dengan dy per dx ditambah y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jika kita kembali ke bentuk umum, ya maka untuk contoh yang pertama ini bentuk umumnya sama seperti bentuk implisit, yaitu ada x, ada y, dan juga ada ini ya, y aksen atau dy per dx-nya, sehingga dia merupakan PD orde 1 bentuk implisit. Untuk contoh yang kedua, y double aksen min 2y plus e pangkat x sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Ini menunjukkan turunan kedua dari y terhadap x, min 2y plus e pangkat x sama dengan 0. Karena di sini adalah turunan kedua atau double aksen ya, maka dia bukan merupakan PD orde 1, melainkan dia termasuk ke dalam PD orde 2. Nah, untuk bentuknya yaitu bentuk implisit, karena di sini ada dy per dx, ada y, dan juga ada x, sama seperti bentuk implisit ini ya. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu y aksen sama dengan 2y plus e pangkat x. Jika kita lihat, maka bentuknya itu seperti dengan bentuk eksplisit ya, yaitu y aksen sama dengan f x, y. Di sini y aksen sama dengan y dan juga x. Jadi dia merupakan PD orde 1 bentuk eksplisit. Untuk contoh yang keempat yaitu y double aksen plus xy plus x kuadrat. Nah, karena di sini double aksen, maka dia bukan merupakan PD orde 1, melainkan dia termasuk ke dalam PD orde 2 dan bentuknya yaitu eksplisit. Seperti itu. Kita masuk ke definisi yang kedua. Suatu fungsi y sama dengan yx dikatakan solusi PD implisit atau eksplisit apabila y sama dengan yx dan turunannya y aksen memenuhi PD implisit atau eksplisit. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, kita diminta untuk memeriksa bahwa y sama dengan x kuadrat plus 1 adalah solusi dari PD y aksen sama dengan 2x. Demikian pula ketika y sama dengan x kuadrat plus c, untuk c konstanta sembarang juga merupakan solusi dari PD y aksen sama dengan 2x. Misalnya di sini adalah c-nya 1. Ketika kita ganti c-nya menjadi 2, maka jika kita ganti menjadi 2, maka itu juga merupakan solusi dari PD y aksen sama dengan 2x, seperti itu. Nah, solusi y sama dengan x kuadrat plus 1 ini disebut sebagai solusi khusus untuk PD y aksen sama dengan 2x. Nah, sedangkan solusi y sama dengan x kuadrat plus c yang memuat konstanta c ini disebut sebagai solusi umum ya. Ketika dia masih memuat c atau konstantanya itu belum pasti seperti itu ya. Nah, dia merupakan solusi umum. Tetapi ketika c-nya ini sudah pasti, yaitu misalnya di sini adalah 1, maka dia merupakan solusi khusus. Nah, untuk menentukan nilai c itu seperti apa? Nah, untuk menentukan nilai c-nya itu biasanya nanti di awal diberikan seperti syarat awal untuk mencari nilai c yang pasti. Itu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tinjaulah PD y aksen sama dengan cos x. Untuk penyelesaiannya, solusi umumnya yaitu sin x plus c dari mana?
ini ya, kan di sini turunan pertamanya yaitu cos X. Maka ketika kita kembalikan ke Y, maka kita integralkan. Integral dari cos X yaitu sin X plus C, karena di sini C-nya sebagai konstanta. Nah, untuk menentukan solusi khususnya harus memenuhi. Nah, di sini misalnya kita ada syarat awal. Syarat awalnya yaitu Y pi per 2 itu sama dengan 10. Nah, untuk menentukan nilai C-nya itu dari solusi umum Y sama dengan sin X plus C dengan mengambil nilai Y-nya sama dengan 10 dan X-nya yaitu pi per 2. Dari mana? Dari sini ya. Ini Y-nya adalah 10, kemudian X-nya adalah pi per 2. Nah, kita substitusi ke solusi umumnya yaitu Y sama dengan sin X plus C. Kita masukkan Y-nya 10, sin X-nya kita ganti dengan pi per 2 plus C. 10 sama dengan sin pi per 2. Pi kan 180. 180 dibagi 2 adalah 90. Sehingga sin 90 adalah 1. Sehingga 10 sama dengan 1 plus C. Nah, C-nya didapat 9. Nah, sehingga solusi khusus yang memenuhi syarat awal Y pi per 2 sama dengan 10 adalah Y sama dengan sin X plus 9. Kita ganti C-nya dengan 9. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke PD linear orde 1. Nah, tadi PD orde 1, sekarang PD linear orde 1. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu dy per dx ditambah px y sama dengan px. Nah, untuk contohnya yaitu dy per dx plus 2y sama dengan e pangkat x adalah PD linear. Kenapa? Karena ini bentuknya sama ya. Ada dy per dx-nya, kemudian px-nya di sini berapa? Px-nya yaitu 2. Dan di sini y sama dengan px. Px-nya yaitu e pangkat x. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu dy per dx min xy sama dengan sin x. Ini juga merupakan PD linear. PD linear orde 1 ya. Nah, ini ada dy per dx-nya, ada px-nya. Px-nya di sini adalah min x. Y sama dengan px-nya yaitu sin X. Jadi dia merupakan PD linear. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada y dy per dx plus y sama dengan x kuadrat. Nah, dia bukan merupakan PD linear karena di sini untuk bentuknya tidak memenuhi bentuk umum ini ya, karena di sini ada y-nya. Nah, sedangkan di bentuk umumnya tidak ada, cuma hanya dy per dx. Jadi dia bukan merupakan PD linear. Selanjutnya, bila bentuk umum dari PD linear yaitu dy per dx plus pxy sama dengan px, kita misalkan sebagai persamaan 1, kita kalikan dengan e pangkat integral p dx, maka kita peroleh e pangkat p dx dikalikan dengan dy per dx plus pxy sama dengan px dikali dengan px dikali dengan e pangkat integral p dx. Kita misalkan sebagai persamaan 2. Kemudian untuk px-nya ini kita ganti dengan p ya, sama ya. P di sini maksudnya adalah px. Jadi e pangkat integral p dx dikali dy per dx ditambah py. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, dari persamaan 2 dan 3 dapat kita peroleh d per dx dikali dengan e pangkat integral p dxy sama dengan px dikali e pangkat integral p dx. Nah, dengan mengintegralkan keduanya, maka dapat kita peroleh e pangkat integral p dxy. Karena untuk turunan ketika diintegralkan, maka akan kembali ke fungsi semula ya, fungsi tetap. Sama dengan ini kita integralkan menjadi integral pi x e pangkat integral p dx dx plus c. Nah, atau jika kita bentuk y sama dengan akan menjadi y sama dengan e pangkat min integral p dx, karena ini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi e min integral p dx dikalikan dengan integral px e pangkat integral p dx dx plus c. Nah, ini merupakan solusi umum dari PD 1 atau solusi umum dari PD linear. Ini ya. Nah, rumus ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari solusi dari PD linear orde 1. Kita masuk ke contoh soalnya. Kita ingat terlebih dahulu di sini ya, untuk bentuk umumnya PD linear, kemudian ini adalah untuk solusi umumnya. Nah, kita lihat ke contoh. Selesaikan PD dy per dx plus y per x sama dengan 3x. Ini untuk bentuk umumnya sudah sama ya dengan bentuk umumnya ini, dengan bentuk umum PD linear. Dy per dx sama dengan px-nya yaitu 1 per x, kemudian y sama dengan 3x.
Nah, untuk penyelesaiannya, Px-nya itu sama dengan 1 per X, ini kita lihat dari soal. Kemudian Px-nya yaitu 3X, ini ya Px, berarti Px-nya yang ini 3X. Kemudian kita lihat ke solusi, apa yang kita butuhkan yaitu ini ya, E pangkat integral P dx, kemudian E pangkat min integral P dx. Nah, kita cari dulu integral dari P dx sendiri, yaitu integral dari P-nya yaitu 1 per X, kita substitusi 1 per X dx. Nah, integral dari 1 per X itu adalah ln X. Kemudian kita cari E pangkat integral P dx. E pangkat integral P dx, P dx-nya sudah kita cari, hasilnya adalah ln X, maka kita substitusi, didapat E pangkat ln X. Nah, untuk kita ingat kembali ya, rumus E pangkat ln X itu akan sama dengan X ini sendiri ya. X pangkat di sini karena ada 1, jadi X pangkat 1, sehingga E pangkat ln X itu sama dengan X. Kemudian kita setelah mendapat E pangkat integral P dx, kita cari E min integral P dx. Nah, karena di sini X, maka E min integral P dx-nya adalah 1 per X. Jadi solusi dari PD-nya kita masukkan saja dari rumus ini ke sini. Didapat Y sama dengan E pangkat min integral. Nah, 1 per X kita substitusi 1 per X. Kemudian integral Px, nah Px-nya adalah 3X, kita substitusi. Kemudian E pangkat integral P dx-nya kita peroleh X, kita substitusi juga X. Sehingga diperoleh Y sama dengan 1 per X integral 3X dikali X dikali dx plus C, yaitu integral 3X dikali X, yaitu 3X kuadrat dx plus C. Ini sama dengan 1 per X yang kita tetap. Integral dari 3X kuadrat itu adalah X pangkat 3 ya, X pangkat 3 plus C, sama dengan kita kalikan 1 per X dikali X pangkat 3 adalah X kuadrat, 1 per X dikalikan dengan C yaitu C per X, sehingga solusi umumnya yaitu ini X kuadrat plus C per X. Untuk contoh yang kedua, nah di sini selesaikan PD Y aksen plus Y tan X sama dengan sin 2X. Nah, ini bentuknya juga sudah sama ya untuk bentuk umum dari PD linier, yaitu dy per dx Pxy sama dengan Px. Nah, di sini ada syarat awalnya. Syarat awalnya yaitu Y0 sama dengan 1, sehingga nanti kita bisa cari solusi khususnya karena di sini diketahui syarat awal. Selanjutnya ke penyelesaian. Nah, Px-nya itu sama dengan tan X dari mana? Dari sini ya. Ini kan kalau kita samakan dengan bentuk umumnya, ini adalah P ya, ini adalah Y itu. Nah, ini adalah Px-nya gitu. Sehingga Px-nya itu adalah tan X dan Px-nya yaitu sin 2X. Nah, kita cari dulu integral dari P dx. Integral dari P dx, P-nya yaitu tan X, sehingga integral dari tan X dx, integral dari tan X, tan X itu sama dengan sin X per cos X dx, sehingga integral dari sin X per cos X itu adalah ln sec X. Jadi kita bisa cari E pangkat integral P dx. Ya, kita substitusi saja, integral P dx-nya adalah ln sec X. Nah, untuk E pangkat ln sec X itu sama dengan sec X itu sendiri ya, sec X. Sehingga untuk E pangkat min integral P dx-nya yaitu 1 per sec X. Nah, 1 per sec X itu adalah cos X. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari solusi umumnya. Tinggal kita substitusi saja ke rumus ini ya, rumus umum, solusi umumnya. E pangkat min integral P dx-nya adalah cos X, kemudian integral Px-nya adalah ini sin X, kemudian E pangkat integral P dx-nya adalah sec X dx plus C. Didapat cos X sama dengan 2 sin 2X dikali sec X. Jika kita ubah dengan menggunakan identitas trigonometri, maka akan diperoleh 2 integral sin X dx plus C sama dengan cos X. 2-nya tetap, integral dari sin X yaitu cos X. Jadi diperoleh min 2 cos X plus C. Tinggal kita kalikan cos X dikali dengan min 2 cos X yaitu min 2 cos kuadrat X plus C kali cos X. Nah, ini adalah solusi umum dari PD. Karena di sini diketahui syarat awal, maka kita lanjutkan lagi untuk mencari solusi khususnya, yaitu syarat awalnya Y0 sama dengan 1. Ini adalah X-nya, sehingga X-nya itu 0 dan Y-nya itu 1. Kita substitusi saja. Nah,
Nah, ini ke sini ya. Y sama dengan min 2 cos kuadrat X plus C cos X. Nah, Y nya kita substitusi 1 sama dengan min 2 cos kuadrat X nya adalah 0 plus C cos X. Cos X nya adalah 0, jadi cos 0. 1 sama dengan cos kuadrat 0 itu adalah 1, sehingga min 2 plus cos 0 1. C kali 1 yaitu C. Nah, dari sini kita peroleh C nya adalah 3. Sehingga dari solusi umum ini kita ganti saja nilai C nya dengan 3. Diperoleh solusi khususnya yaitu Y sama dengan min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu PD Bernoulli. PD Bernoulli dy per dx plus pxy sama dengan pxy pangkat alfa, dengan alfanya itu adalah bilangan real dan alfanya tidak sama dengan 0 dan alfanya juga tidak sama dengan 1. Nah, dengan mensubstitusikan Y pangkat 1 min alfa sama dengan Y, Z, maka PD Bernoulli akan berubah menjadi PD linier. Nah, selanjutnya untuk menentukan solusi umumnya dapat ditentukan sebagaimana cara kita menentukan solusi dari PD linier yang sebelumnya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Selesaikan PD Y aksen plus Y per X sama dengan min X Y kuadrat. Nah, kita misalkan dulu Y1 min alfa sama dengan Z. Nah, dari soal ya kita sudah ketahui bahwa alfanya itu 2. Dari mana? Dari sini, dari bentuk umumnya. Tadi kan ada bentuk umumnya Y pangkat alfa ya, sehingga alfanya adalah 2 gitu. Kita substitusi Y1 min 2 yaitu Y min 1 sama dengan Z. Nah, atau Y nya itu sama dengan 1 per Z. Nah, nilai Y sama dengan 1 per Z ini kita substitusikan ke bentuk dy per dx, sehingga diperoleh Y nya kita ganti dengan 1 per Z, sehingga D1 per Z plus per dx sama dengan min 1 per Z kuadrat dz per dx. Ini turunan biasa ya, 1 per Z diturunkan terhadap X, sehingga diperoleh min 1 per Z kuadrat dz per dx. Nah, nilai Y sama dengan 1 per Z dan nilai dy dx ini kita substitusikan ke PD yang awal ini. Nah, tinggal kita masukkan saja dy per dx nya yaitu min 1 per Z kuadrat dz per dx ditambah 1 per zx sama dengan min x, y nya kita ganti dengan 1 per Z kuadrat. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan min Z kuadrat, sehingga nanti akan kita peroleh PD linier. PD linier yaitu ini dz per x sama min z per x sama dengan x. Nah, untuk menentukan solusinya maka dari sini kita menggunakan solusi umum dari PD linier yang sebelumnya. Nah, ini merupakan PD linier dengan PD liniernya yaitu dz per dx min z per x sama dengan x. Nah, kita bisa tahu ya dari sini px-nya itu adalah min 1 per x dan px-nya itu adalah x, sehingga integral px dx-nya yaitu integral px-nya min 1 per x dx. Ketika kita integralkan maka akan menghasilkan min ln x. Kemudian min pangkat integral p dx-nya yaitu integral p dx-nya min ln x kita substitusi menjadi pangkat min ln x itu sama dengan 1 per x ya, karena di sini negatif, dan pangkat min integral p dx-nya akan menjadi x dari sini jadi x, sehingga solusi umum dari PD liniernya ini z sama dengan x yaitu ini pangkat min integral p dx-nya adalah x, kemudian integral px-nya adalah x, kemudian integral pangkat integral p dx-nya yaitu 1 per x. Kita substitusi 1 per x dx plus c. Dari sini x dikali 1 per x itu kan hasilnya 1 ya. Nah, integral dari 1 itu kan x, jadi x dikali x plus c. Kita kalikan, x dikali x adalah x kuadrat ini, kemudian x dikali c adalah cx. Jadi solusi umum dari PD Bernoulli. Nah, dari sini kita belum selesai. Ini belum merupakan penyelesaian dari PD Bernoulli, karena harus kita kembalikan lagi bahwa tadi nilai Y itu sama dengan 1 per Z ya. Jadi kita kembalikan lagi ke sini. Kita substitusikan nilai Z-nya ini ke dalam persamaan
Y sama dengan 1 per Z, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 1 per X kuadrat plus CX. Nah, ini baru yang dinamakan solusi dari PD Bernoulli sendiri. Selanjutnya untuk PD eksak. Persamaan diferensial eksak itu mempunyai bentuk umum, yaitu M X, Y dx plus N X, Y dy sama dengan 0. Nah, di sini untuk Mx yaitu merupakan fungsi dengan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk Nxy itu juga merupakan sebuah fungsi dengan variabel X dan Y. Kemudian untuk mengerjakan persamaan diferensial dasar eksak, kita itu harus tahu bahwa itu eksak atau non eksak. Kemudian cara untuk menentukan itu eksak atau non eksak, nah itu ada syaratnya. Nah, syaratnya yaitu dn per dy sama dengan dn per dx, dimana nilai dari dn per dy itu harus sama dengan nilai dn per dx. Kemudian dn per dy itu merupakan turunan dari fungsi m x, y terhadap y. dn per dx itu merupakan turunan dari fungsi n, nxy dari fungsi x. Nah, jika hasilnya sama antara dn per dy sama dengan dn per dx itu sama, maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mencari solusi umum dari PD eksaknya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu x kuadrat plus y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Nah, yang pertama kita mencari tahu bahwa itu merupakan PD eksak atau non eksak dengan menggunakan syarat. Nah, syaratnya tadi yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, untuk do m per do y itu merupakan turunan dari fungsi m x, y yaitu x kuadrat plus y kuadrat. Sedangkan untuk do n per do x itu merupakan turunan dari fungsi n x, y yaitu 2xy. Nah, jadi untuk turunan dari do m per do y itu didapat 2y, dan untuk do n per do x itu didapat 2y. Jadi do n per do y itu sama dengan do n per do x, maka itu merupakan PD eksak. Karena sama, maka soal tersebut merupakan PD eksak. Nah, jika itu merupakan PD eksak, maka kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mencari solusi umumnya. Nah, untuk mencari solusi umumnya, kita akan mencari si f, y, yaitu mengintegralkan fungsi mx, y-nya plus cy. Nah, pertama kita mencari integral dari mx, y, kemudian nanti kita akan mencari cy-nya. Nanti kalau cy-nya sudah diperoleh, maka bisa kemudian disatuin dengan hasil integral mx, y-nya. Sekarang kita menghitung integralnya dulu, yaitu integral dari x kuadrat plus y kuadrat dx plus cy. Nah, hasilnya yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah x y kuadrat ditambahkan cy-nya. Nah, sekarang kita akan mencari cy-nya, yaitu menurunkan dari fungsi do fx, y per do y, yaitu menurunkan terhadap y dari si fungsi fx, y-nya. Nah, fx, y-nya itu yang tadi sudah kita cari, yaitu 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat plus cy. Jadi do fx, y per do y sama dengan do per do y dari fungsi integral mx, y dx plus turunan dari cy sama dengan n x, y. Maka turunannya yaitu do per do y, kembali masukin hasilnya tadi, yaitu 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat plus c aksen y sama dengan 2xy. Nah, sekarang kita menurunkan 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat terhadap y. Karena yang 1/3 x pangkat 3 itu tidak ada variabel y-nya, maka itu hasilnya 0. Jadi
turunannya yaitu 2xy plus masukkan C aksen Y sama dengan 2xy. Nah, karena sisi kanan kirinya itu sama, ada 2xy, maka untuk 2xy nya itu dipindah ke ruas kanan, yaitu menjadi C aksen Y sama dengan 0. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan C aksennya itu 0. Maka untuk mendapatkan nilai si CY nya itu kita mengintegralkan. Maka dapat CY sama dengan integral dari 0 dy. Kenapa dy? Karena itu variabel y. Integral 0 sama dengan 0, maka CY nya itu sama dengan 0. Maka solusi umum dari persamaan diferensialnya yaitu kita masukin dulu 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat plus CY nya dimasukin yaitu 0. Maka hasilnya 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat. Nah, itu merupakan solusi umum dari soal contoh 1, yaitu x kuadrat plus y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan. Sekian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.